Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah politik Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem besutan Bapak Surya Paloh sering membuat berita-berita besar, bahkan membuat kejutan-kejutan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat secara luas. Yang terakhir adalah langkah Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Ini tentu mendapatkan perhatian masyarakat secara luas karena partai-partai lain belum ada yang mendeklarasikan secara resmi seperti Partai Nasdem. Hanya Partai Gerindra yang melalui ajang Rakernas ataupun Rapimnas yang juga mengumumkan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Akhir-akhir ini, beberapa hari ini, Partai Nasdem juga membuat berita yang menjadi sorotan masyarakat, yaitu sikap ataupun pernyataan dari salah satu fungsionaris Partai Nasdem, yaitu Yulvan Lindan, yang mengatakan bahwa Anies Baswedan yang baru aja dideklarasikan Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024 merupakan tokoh antitesis dari Presiden Jokowi. Hal inilah yang mendapat reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang merupakan pengusung utama Pak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan akibat dari sikap ataupun pernyataan Yulvan Lindan tersebut, hari ini Partai Nasdem mengambil sikap dengan menonaktifkan Yulvan Lindan dari pengurus DPP Partai Nasdem. Seperti kalau kita lihat di halaman website Partai Nasdem dengan judul DPP Partai Nasdem menonaktifkan Yulvan Lindan. Saya bacakan aja. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem menonaktifkan Yulvan Lindan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Keputusan tersebut diambil lantaran Yulvan belakangan ini dianggap sering membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat dan jati diri Partai Nasdem, yaitu mengedepankan politik gagasan. Selain menonaktifkan Yulvan Lindan, dalam surat resmi yang dikeluarkan DPP Partai Nasdem juga menegaskan melarang keras yang bersangkutan untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai Nasdem. DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada saudara Yulvan Lindan berupa pertama menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem, kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam keterangannya Kamis 13 Oktober 2022. Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai Nasdem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat membawa perubahan, ujar Surya Paloh. Dalam kesempatan itu, Surya berharap agar kader Nasdem bisa memberikan pernyataan yang mampu menambah nilai positif dan juga memberikan pemahaman baik terhadap publik. Sebab Partai Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Diingatkan Surya, saat ini dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan. Partai Nasdem sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, tentunya Partai Nasdem memiliki tanggung jawab moral agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberikan pemahaman yang baik.
Di sisi lain, Partai Nasdem yang berjati diri Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia bercita-cita agar ruang politik Indonesia diisi dengan perdebatan produktif dan kualitatif tentang gagasan dan ide bagaimana memajukan Indonesia mensejahterakan masyarakat. Maka dalam setiap gerakan dan tindakan politik Partai Nasdem selalu memiliki latar dan landasan pemikiran yang kuat dalam kerangka kebangsaan. Partai Nasdem ingin perdebatan politik penuh dengan gagasan dan substansi, bukan sekedar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan, tegas Surya Paloh. Jadi kita juga menantikan ini langkah-langkah partai politik lain terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Karena memang ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Inilah berita yang selalu membuat perhatian masyarakat secara luas. Nah, kita juga menantikan setelah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, ini Anies Baswedan ini akan berpasangan dengan siapa calon wakil presidennya. Kita juga kemarin sudah mendengar ataupun membaca pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Pak Surya Paloh bahwa Anies Baswedan diberikan kebebasan untuk memilih bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Jadi Partai Nasdem tidak menentukan cawapres Anies Baswedan, tapi Anies lah yang diberikan kewenangan, diberikan keleluasaan untuk memilih calon wakil presidennya sendiri. Nah, kita ini kalau hitung-hitungan politik, kalkulasi politik, jadi kalau seandainya Partai Nasdem misalnya, yang seperti yang kita dengar, kita ketahui bersama, Nasdem ini akan berkoalisi misalnya dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan juga dengan Partai Demokrat. Itu sudah melebihi dari 20%. Karena untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal partai politik atau koalisi partai politik itu minimal memiliki 20% suara. Dan hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, besutan Ibu Megawati Soekarno Putri yang memiliki suara 20% lebih. Sementara partai lain tidak bisa. Hanya PDIP yang bisa mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri tanpa berkoalisi. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga PDIP untuk berkoalisi dengan partai lain. Kita lihat juga peluang untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden ada di Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu ada 3 partai, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan PPP atau P3. Partai Golkar besutan Ketua Umum Pak Airlangga Hartarto, PPP sekarang Ketua Umumnya Pak Mardiono, dulu Pak Suharto Mono Arfa yang menggagas Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP, dan juga PAN pimpinan Pak Zulkifli Hasan. Itu kita juga ketahui bersama bahwa ketiga partai itu akan berkoalisi. Kalau ketiga partai itu berkoalisi, suaranya juga sudah lebih dari 20%, alias bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Juga Partai Gerindra yang beberapa waktu lalu telah menandatangani kesepakatan akan berkoalisi di Pilpres dan pemilihan calon wakil presiden 2024 mendatang. Pak Prabowo dan Ketua Umum Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan Caimin atau Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB beberapa waktu lalu telah menandatangani kesepakatan akan berkoalisi di Pilpres 2024 mendatang. Nah, ini jadi peluang ini ada 4 pasang calon presiden dan calon wakil presiden.
apakah keempat peluang ini akan maju semua? Artinya masing-masing koalisi ini akan mencalonkan calonnya masing-masing. Memang kita berharap demikian supaya masyarakat ini ada pilihan-pilihan. Silahkan kalau memang ada yang lebih baik, ada yang lebih baik untuk memimpin bangsa ini, silahkan untuk maju dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nantinya kan kalau di putaran pertama misalnya tidak mencapai 50% plus 1 misalnya suaranya, itu kan nanti ada putaran kedua. Di putaran kedua itu pemenang pertama dan pemenang kedua diadu lagi. Nah itu juga akan terjadi koalisi lagi, yang pasangan pemenang nomor 1 dan pemenang kedua, dan yang nomor 3 dan keempat itu bisa berkoalisi ke pasangan yang pemenang nomor 1 ataupun pemenang nomor 2 untuk bertarung kembali. Nah itu nanti yang akan terjadi demikian. Kalau 2 periode belakangan ini, yaitu di 2014 dan 2019 itu kan hanya ada 2 pasang calon, Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Ya kita berharap lebih dari 1 pasangan. Namun demikian ya kita serahkan kepada partai politik yang ada di Indonesia saat ini. Karena untuk yang mempunyai kewenangan atau berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden sesuai undang-undang adalah partai politik. Tidak bisa calon misalnya seorang public figure merasa banyak didukung, banyak fansnya di masyarakat, lantas mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil, itu tidak bisa. Ataupun calon independen lah istilahnya, itu tidak bisa. Harus melalui partai politik yang ada. Demikian tayangan kami. Apabila dirasa tayangan ini bermanfaat, jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe. Dan yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Dan bila perlu tayangan ini untuk di like dan komen, kemudian juga di-share atau dibagikan ke teman-teman termasuk di grup media sosial kita yang ada. Sampai ketemu di tayangan kami yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.